PowerPoint-nya muncul nggak? Muncul, Bu. Muncul, oke. The grid search method sudah sesuai dengan tugas kalian. Ya, grid search, univariate. Oke, grid search-nya berarti grid ya. Grid itu kayak kotak-kotak gitu ya, ada titik. Kalau kita titik koordinat, berarti dia punya sumbu X, sumbu Y gitu ya, hanya bisa digunakan untuk dua dimensi. Ya, makanya untuk dua dimensi, kalau bicara dua dimensi, artinya variabelnya cuma dua. Nah, gini ya, gambarnya kurang lebih. Jadi pakai kotak-kotak. Terus yang namanya metode grid itu tuh, interval atau jarak ini antar kotak itu ukurannya harusnya sama. Kayak kita ya, dari starting dari nol, jadi kalau dari ke satu, walaupun kita kira-kira ini dua, jaraknya harus sama, itu tiga, space yang antar ininya harus sama, kurang lebih gitu, tanpa kita ngukur ya. Jadi tidak ada eh, tidak ada seperti gambarnya begini, di sini nol, nanti ini satu, nanti duanya dempet banget. Nah, satunya di sini, duanya di sini, beda-beda jaraknya. Jadi tidak seperti itu, ya itu metode grid. Kalau dibilang PI-nya 4, titik poinnya 4, berarti ngitung 4-nya bukan ini kalau kotak terlihat kotaknya 3 kali 3. Kalau P-nya 4 berarti poin 1, 2, 3, 4 gitu ya. Untuk garis vertikalnya 4, garis horizontalnya 1, 2, 3, sama 4. Gitu. Jadi kalau variabelnya, saya balik ini. Jadi kalau variabelnya, contohnya variabel dengan 10 desain variabel, variabel rancangannya 10, berarti N-nya 10, maka jumlah gridnya 3 pangkat 10. Tuh, kebayang banyak ya. Jadi metode grid itu tidak cukup baik untuk menyelesaikan program nonlinear, karena terlihat untuk PI-nya 4 saja, titiknya sudah sebanyak gitu. Titiknya sebanyak gitu, nih, ya kan? Kita butuh scaling kertas yang cukup besar untuk menggambarnya, kecuali kita gambarnya pakai software. Oke, sekarang kita lanjut ke metode univariate, sesuai yang saya ngomong kemarin. Oke, saya akan panggil secara acak aja. Nanti kalau nggak bisa share screen, saya yang share screen-nya. Udah siap ya? Dikit banget yang join hari ini, baru 20. Oke, Angelica Sitio. Siapa yang mau share screen? Kamu apa saya? Bentar Ibu. Eh, Nanti kan ada beberapa yang ngirim PPT-nya PDF ya. Ada yang PowerPoint, ada yang PDF. Berarti kamu ngetiknya kan ada Word-nya ya. Word-nya tolong dikirim ke Ibu juga ya. Jadi nanti bisa juga dimanfaatkan Word-nya. Semuanya tolong diupload lagi ya, Word-nya ya, file Word. Ada yang dalam bentuk PowerPoint saya lihat. PowerPoint berarti udah di PDF-kannya, di capture gitu ya. Nah, yang Word-nya tadi Ibu minta ya filenya ya. Tolong diupload ulang di tempat yang sama itulah. Bisa share, Ibu, atau Ibu yang nge-share-nya? Bisa, Angelica? Iya, dia. Ada nggak Angelica ya? Kamu kuliah tuh semuanya offline itu dong, on cam dong. Walaupun online, berarti kamu tuh harus on cam. Jangan saya aja yang on cam.
ini kalau pakai background. Angelica, siapa yang mau share screen? Saya atau kamu? Ada nggak Angelica? Bu, maaf Ibu, ini jaringan saya nge-lag banget Ibu. Jadi saya share ya. Iya Ibu. Benar ini? Iya Ibu. Oke, mulai lah. Baik, di sini saya Angelika Sitio, saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu metode univariat. Di dalam metode ini kita hanya mengubah satu variabel pada suatu waktu dan berupaya menghasilkan serangkaian aproksimasi yang lebih baik menuju titik minimum. Dimulai dari titik dasar yaitu xi, pada iterasi ke i, kita memfiksasi nilai dari n dikurang satu variabel dan memvariasikan variabel sisanya. Karena hanya satu variabel yang diubah, masalah ini menjadi masalah yang minimasi satu dimensi dan metode apapun yang dibahas dalam metode 5, dalam bab 5 dapat digunakan untuk menghasilkan titik dasar baru yaitu XI plus 1. Pencarian kemudian dilanjutkan ke arah baru. Arah baru ini diperoleh dengan mengubah salah satu dari N dikurang satu variabel dengan difiksasi pada iterasi sebelumnya. Bahkan prosedur pencarian dilanjutkan dengan mengambil setiap arah koordinat secara bergantian setelah semua N arah dicari secara berurutan. Siklus pertama selesai dan karenanya kita mengulangi seluruh proses minimisasi berurutan. Proses ini dilanjutkan hingga tidak ada lagi perbaikan yang mungkin pada fungsi objektif dalam satu arah dari n arah siklus. Ini kan satu variabel ya. Jadi kalau dia satu variabel artinya satu dimensi. Kalau dua variabel dua dimensi. Terlihat nanti walaupun dia X1 kuadrat, X1 pangkat 3, ada X1-nya, itu tetap satu variabel. Ini sambil saya ini juga ya. Sorry. Nah, jadi kalau dia pun tulisannya keluar, Keluar kayak Ibu. gitu ya. Nah, misalnya gitu, kasusnya minimasi, minimum kan ini tetap satu variabel. Jadi nggak ada namanya variabel X1 pangkat 3, variabel X1 kuadrat. Variabelnya tetap X1. Terlihat bahwa dia nonlinier. Karena dia satu variabel jadi satu dimensi. Geraknya selalu dari titik dasar XI. Jadi kalau kita bilang I-nya itu dari nol, berarti iterasi nol. Tergantung. Kalau I-nya 1, berarti geraknya iterasi ke 1 dan next terus. Tadi udah. Nah, ini. Ya. Lanjut, Angelica. Ini lanjut Ibu. Lanjut Ibu. Iya. Eh, Ya. Baik, kemudian pada metode univariat dapat diringkas sebagai berikut yang di bawah ini ada langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita memilih titik awal yaitu pilih sembarang titik awal X1 dan set I sama dengan satu. Kemudian yang kedua kita menentukan arah pencarian yaitu menentukan arah pencarian S1 sebagai berikut. Bisa kita lihat pada pencarian S1T yaitu 1,0,0 untuk I sama dengan satu N plus 1 plus 1, 2N plus 1. Begitu juga dengan yang di bawah yaitu 1,0,0 titik-titik 0 untuk I sama dengan 2 N plus 2, 2N plus 2, 0,0,1 titik-titik 0 untuk I3, N plus 3, 2N plus 3,
Kemudian seterusnya sampai 0,0,0 titik-titik satu untuk I sama dengan N, 2N, 3N. Pada Itu dulu, persamaan, bentar. Kamu tahu nggak ini dimensinya? Jadi kalau variabelnya dua artinya misalnya S1 nih, kalau variabelnya 2 berarti dia cuma satu sama nol gitu ya. Kalau variabelnya 3, kalau 3 variabel contohnya berarti satu nol nol gitu ya. Kayak partisi dari matrik identitas. Kalau dua variabel nih S2-nya berarti di sini nol sama satu. Soalnya kalau saya merger S1 dan S2 untuk dua variabel, jadi satu satu nol nol satu. Jadi seperti matrik identitas yang ukurannya dua kali dua gitu ya. Kalau dia tiga variabel, berarti S2-nya itu ini nol satu nol, S3-nya nol nah, nol satu gitu ya. iya, Bu. Dipahami gitu. Jadi sebanyak berapa variabel nantinya. Karena dia set iterasinya dari satu, ya memang better sih dari satu nih. Nanti lanjut dua, tiga, empat daripada nol. Lanjut. Nomor tiga, Kemudian yang ketiga, kita menentukan apakah lambda I harus positif atau negatif. Untuk arah saat ini S1, SI ini berarti menemukan apakah nilai fungsi menurun dalam arah positif atau negatif. Untuk ini kita mengambil panjang probe untuk mengevaluasi FI sama dengan FXI, F plus sama dengan FXI plus probe SI, dan epsilon F. ya, epsilon aja baca. Probe itu apa sih? Epsilon ya? Kalau baru dengar probe. Epsilon aja, epsilon. Kayak derajat kesalahan gitu ya. Nah, terus Dan F min sama dengan Fxi dikurang epsilon Si. Jika F plus kurang dari Fi, Si akan menjadi area yang benar untuk menurunkan nilai F. Dan jika F min kurang dari Fi, min Si akan menjadi benar. Jika F plus dan F min keduanya lebih besar dari Fi, kita mengambil Si sebagai minimum sepanjang arah Si. jadi cek benar-benar ketika disubstitusikan nilai XI ke fungsinya jadi FI. Terus ganti lagi XI tambah epsilon SI. Nilainya nanti substitusikan ke fungsi F. Dapatlah nilai F plus. Kalau XI dikurang epsilon SI dihitung, nilainya substitusikan ke F, dapatlah nilai F min. Hati-hati pencarian nilai antara FI, F plus, dan F min. Kenapa? Karena kita akan membandingkan nilainya. Jadi hati-hati benar dengan plus minus. Itu yang suka salah. Perbandingan nilai antara FI, F plus, dan F min, ya, itu akan dipakai untuk menentukan arah SI. Karena ada arah negatif dengan arah positif. Ya, ini kan kelihatan. Jadi kalau kita salah hitung, udah pasti salah pencarian arah SI-nya. Kemudian kalau negatif, itu yang sering salah. Saya nanya, kalau min 100 dengan min 108, besar atau lebih kecil? Yang mana tandanya? Negatif 100 itu lebih besar atau lebih kecil dari negatif 108? Lebih besar, Lebih Ibu. kecil. Ya, oke. Paham ya, hati-hati. Yang negatif ini yang suka salah. Nah, nah saya kan ambil dulu. Terus, Kemudian langkah selanjutnya yaitu yang keempat, kita menentukan panjang langkah optimal lambda I sehingga eh, f x i plus minus lambda I bintang SI sama dengan minimum XI plus minus lambda I SI, di mana plus dan min harus digunakan tergantung pada SI atau min SI adalah arah untuk menurunkan nilai fungsi. Kemudian yang kelima, kita menetapkan XI plus satu sama dengan XI plus minus lambda I bintang SI tergantung pada arah penurunan nilai fungsi, dan FI plus satu sama dengan F XI plus satu. Kemudian yang terakhir yaitu menetapkan nilai baru I sama dengan I plus satu dan lanjutkan ke langkah 2. Lanjutkan prosedur ini hingga tidak ada perubahan signifikan yang dicapai dalam nilai fungsi tujuan. kalau tanda plus minus taunya dari mana? Apa yang dimaksud dengan di mana tanda plus dan minus harus digunakan tergantung pada FI atau min FI? Yang mana tanda plus minusnya?
Tanda ini. Plus minus tuh di mana sih tandanya? Paham nggak? Yang mana tanda plus minus? Ini ya, dari sini nih, plus minus tuh. Ya, tanda plus minusnya di sini. Plus minus, plus minus. Jadi nggak dua-duanya dipakai. Lihat arahnya. Kalau SI-nya positif, berarti dia plus. Nanti di sini. Berarti XI ditambah lambda I bintang kali SI. Kalau SI-nya negatif, tandanya arahnya negatif, berarti sini. XI dikurang lambda I bintang kali SI. Gitu ya. Kalau sini plus, berarti langkah nomor limanya plus. Kalau sini negatif, empatnya, berarti langkah limanya negatif. Gitu. Kemudian, apa yang dimaksud dengan tidak ada perubahan signifikan yang dicapai pada nilai fungsi tujuan? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan tidak ada perubahan signifikan? Apa sih maksudnya? Iterasi kan terus berlanjut. Sampai kapan katanya? Sampai tidak ada perubahan signifikan. Apa artinya tidak ada perubahan signifikan? Hmm, Ada yang tahu sampai kapan prosedurnya? Menurut yang lain boleh. Habis ini saya mau skip ya. Saya acak pasti ini. Apa maksud tidak ada perubahan signifikan? Kita terus nih, iterasinya lanjut dari iterasi 1, 2, 3 mungkin sampai 100 bisa jadi. Kapan kita berhenti? Ya kan, kalau saya kasih soal kuis, paling saya bilang, lanjutkan sampai 2 iterasi aja. Saya cuma ngeliat bisa nggak langkah kerjanya. Nggak sampai stop kan? Sebenarnya ada kan kriteria stop, lanjutkan prosedur ini hingga tidak ada perubahan signifikan. Apa maksudnya tuh, ayo? Ada yang tahu? Yang sudah baca dari grup lain? Ada temannya yang mau nanggapi? Tidak ada perubahan signifikan artinya apa? Yang sudah bahas dari grup lain boleh? Atau Angelikanya tahu? Sampai kapan sih prosedur ini berhenti? Ya, berhenti sampai tidak ada perubahan signifikan yang dicapai dalam nilai fungsi tujuan. Maksudnya apa? Tidak ada perubahan signifikan. Kamu nih habis kuliah ini ada kuliah lain enggak kamu? Ada MK lain nggak? Ada Ibu. Ada, Bu. Memang ke kampus ya? Iya, Itu ibu lihat ada yang di kampus, ada kelas ya berarti ya? iya, Bu, ada. Ada kelas kosong maksudnya tuh? Ada yang lihat lagi di kelas kuliah tuh kosong kelasnya ya? Karena offline terus kalau ada kelas terus ya. Maaf, Bu, itu kalau Yasmin itu kayak ini di perpus. Apa? Sorry, udah kedengeran apa? Bu, ini di perpus, Bu. Oh, di perpus. Kirain kalau ada yang di kelas nggak? Itu kayaknya ada di kelas ya. Saya cuma pengen tahu ada kelas kosong berarti ya pagi-pagi nih. Kepalang kamu ngampus, enak saya ngajar di kampus ya. Oke, jadi coba dulu apa tuh jadinya? Ada yang tahu sampai tidak ada perubahan signifikan artinya apa? Ayo, Kak, udah dibaca belum? Sampai kapan prosedur ini berhenti? Tidak mungkin kita ngitung terus X5, X6 terus lanjut. Sampai kapan dia berhenti? Izin, Bu. Ya, Kalau ya, nggak salah sampai F1-nya sama. X1-nya sama. Izin Iya. izin Nah, eh, kalau dari saya Bu mungkin fungsi objektif atau variabel keputusan mengalami perubahan yang sangat kecil dari satu iterasi ke iterasi yang lainnya Bu. oke, beda loh. Fungsi objektif dengan variabel keputusan berbeda. Yang mana salah satunya coba? Um,
Kalau fungsi objektif berarti F. Kalau Iya. variabel keputusan kayak kata Yasmin tadi X. Nah, gitu kan. Yang dia sebut X tadi berarti variabel keputusan. Kalau fungsi objektif berarti nilai F. Jadi yang mana? Fungsi objektif itu fungsi tujuan lah. Hampir benar, kamu cuma penyampaian aja nilai fungsi tujuannya. Jadi F yang kita dapat di iterasi terakhir, atau gini, dua iterasi berturut-turut. Nilai F yang pertama misalnya 50 nih. Iterasi selanjutnya nilai F-nya cuma 50,001, 50,15. Nah, nggak terlalu berubah. Atau dia stabil, 50, 50, 50 terus. Jadi stop iterasinya gitu ya. Kan kita ngitungnya minimize ya, minimumkan. Berarti kita mencari nilai F yang paling kecil-kecil-kecil. Jadi seandainya nilai F-nya sudah, kalau dia grafik kan kecil-kecil naik besar, berarti stop iterasinya. Diambil F yang paling kecil. Atau sudah kecil-kecil-kecil tapi tidak turun-turun lagi, dia stabil di situ, berarti iterasinya selesai dan stop. Oke, oke cukup Angelica, lanjut. Oke, Makasih, Bu. jadi univaret ini paling sederhana dan mudah diimplementasikan, benar, ya. Tapi dia tidak akan konvergen cepat, lama mendapatkan solusi optimal, ya. Dia tidak akan konvergen dengan cepat atau konvergen dengan cepat. Susah mendapatkan nilai konvergen karena arah pencarian SI, S1, S2 itu tergantung plus minus. Makanya saya bilang cari nilai F, F plus dan F min jangan sampai salah. Epsilon juga, epsilon itu biasa dipakai 0,01. Sebenarnya nilai epsilon semakin kecil tuh semakin bagus. Nilai epsilon. Kalau di soal-soal yang ada, epsilon tuh gini paling. Sebenarnya kalau kita mau pakai 4 digit itu akan lebih baik. Tapi ketelitian perhitungan tadi, ya kan, dari mencet-mencet kalkulatornya juga gitu kan. 0,001 lebih ribet daripada 0,01. Tapi ketelitian perhitungannya akan bagus. Oke. Next, siapa? Jangan yang satu grup ya. Saya buka lain grup dulu ya. Erda Kalista. Siapa mau share? Lanjut dari yang tadi. Erda, ada Erda? Ada, Bu. Kamu yang share atau saya? Siapa yang mau share screen? Mana Erda? Erda, siapa yang mau share screen? Kamu atau saya? Kamu grup siapa nih? Bisa grup Desi, Glansia, Lydia, Naila, Yolanda. Grup siapa? Lansha, Bu. Wah, saya yang share aja lah. Lebih cepat. Untuk yang baru join, kalian kan ngetiknya pakai Word itu ya. Kalau tolong diupload kembali ya, saya mau memanfaatkan the Word kalian juga. Tolong diupload kembali di tugas satu pertemuan dua versi Word-nya. Gak apa-apa, pasti kamu kan dari Word itu sebelum kamu PDF kan. Atau sebelum buat PPT ya, tolong diupload kembali Word-nya. Ini bukan? Iya kan? Benar, Bu. Ya, Iya, Bu. grade udah, ini karya. Nah, ini oke nih. Ini lebih jelas nih. S1, S0 udah jelas ya seperti omongan saya tadi kan, S1, S2 ya. Tapi dia dua variabel. Jadi hati-hati mungkin perlu diperbarui di sini ya. Jadi misal terdapat dua variabel, bukannya dua iterasi. Jadi pencarian S1 dengan S2, dia hanya ada dua bagian, S1 0 dengan 01, bukan dua iterasi. Iterasinya akan terus bertambah. Baik, Bu. Ini skipnya dari mana ya? Kok putus?
Langsung ke soal kan? Ya, langsung ke soal ya. Iya, Bu. Oh, langsung ke soal, bukan. Oh, sorry. Berarti langsung ke soal ini. Soalnya nggak kamu buat dulu ini. Oh, ini soalnya. Oke, ini soalnya. Saya kira tadi ini algoritmanya. Kalau algoritma, ya hati-hati 1001. Ya, siapa tadi? Erda tadi ya? Iya, Bu. Ya, dari mana ya? Ini nggak usah dibaca lagi ya. Tadi udah oleh temennya. Berarti dari langkah ya kerjaannya ya. Yuk, silakan. Baik Bu, untuk metode univariat itu ada yang baca ini jelasin Bu. Saya skip aja sih. Saya minta Erda. Kan Oh, oke harusnya, Bu. harusnya, makanya saya bilang dari awal harusnya. Jadi gini, ini satu grup ya. Misal nih, bagiannya si Adelia yang ini, bagian Glansia yang ini. Tapi Glansia bisa ngerjakannya metode grid. Tapi Glansia juga harus paham metode univariatnya. Tujuannya gitu ya. Paham kan? Nanti Erda misalnya, Erda kerjanya yang grid aja nih. Tapi ketika saya diminta menjelaskan univariat harusnya paham gitu ya. Ya kan? Jadi bukan bagian-bagiannya aja kan. Nanti misalnya Muslim ngerjakannya yang Powell. Ketika saya minta menjelaskan univariat, Muslim harusnya hafal. Harusnya hafal. Harusnya paham ya univariat. Jadi gunanya saya carinya secara acak itu. Karena tujuan akhirnya nanti kan ada kuis juga kan. Jadi biar dapat semua saya sengaja begini daripada bikin paper untuk yang program nonlinear. Karena kamu MK saya yang lain saya yakin sudah pernah buat paper dari Metopen dengan MK-MK lain. Jadi ini akan tugasnya dapat, partisipasi aktif dapat, proyeknya dapat. Kalian bisa nanti buat kuis sama UTS kamu. Jadi materinya ini. Yuk lanjut, Erda. Baik, Bu. Untuk langkah-langkah metode univariatnya, yang pertama itu pemilihan titik awalnya X1. Yang kedua, tentukan arah pencariannya, yaitu SI, penentuan arah pencarian sesuai dengan komponen unit vektor dalam masing-masing dimensi, misalnya terdapat dua variabel dalam suatu fungsi. Jadi penentuan arahnya hanya mempunyai dua iterasi, yaitu S1-nya 1 dan 0 dan S2-nya 0 dan 1. Langkah ketiga, untuk kita menentukan apakah nilai dari F menurun sepanjang S1 atau min X1, X2 sama dengan X1 min X2 ditambah 2 X1 kuadrat ditambah 2 X1 di X2 ditambah X2 kuadrat Apa dengan titik variabel ini? Kenapa, Bu? Ada berapa variabel di fungsi ini? Di fungsi tujuan ini namanya fungsi tujuan lah. Ada berapa variabel? Ada dua, Bu. Ya, apa variabelnya? X1 dan X2. Ya, karena ada dua variabel, maka tadi di langkah nomor 2 udah dijelasin ya. Jadi arah S1 itu tadi 10, S2-nya 01 gitu. Lanjut. Titik awal pasti diberitahukan, kalau tidak ada ditentukan kita startnya dari 00. 00 artinya 0 itu nilai untuk siapa? 0 pertama. 0 pertama nilai untuk siapa? Untuk X1, Bu. Oke, nilai 0 yang kedua berarti untuk X2 ya. Ya, Bu. Baik ya, nilai X1 untuk X2 gitu ya. Oke, next. Lanjut. Dengan titik awalnya 0,0 dengan epsilonnya 0,01. F1 sama dengan Fx1 sama dengan F0, 0,0 sama dengan 0. Substitusikan nilai awal ke fungsi. Jadi 0 semua itu masukin ya. 0 dikurang 0.
tambah 2 kali nol kuadrat, tambah 2 kali nol nol, tambah nol kuadrat, dapatnya nol. Oke, lanjut. F, F plus sama dengan F, eh, dikali X1 ditambah epsilon S1 sama Hati-hati. dengan Hati-hati, bukan F kali X1. F F X1 X1 ditambah epsilon S1 sama dengan substitusikan berarti X1-nya 0,01 min 0 ditambah 2 dikali 0,0001. kalau nggak nyambung tuh dari mana itu dapatnya ya? Ini nah, dari mana ini? Hati-hati dari mana itu dapatnya? Kalau dia X1, nilai X1 tuh bernilai 00. Dia 0,01 nih. Epsilon, kalau ini epsilon, ini kenapa? Ini apa maksudnya? Itu hasilnya, Bu. Jadi penyelesaiannya harusnya dari bawah. Oke, ini salah ya, ini coret nih. Ini nanti dulu kan? Benar nggak? Ini dulu kan? Iya. Nah, terus F, nilai F F-nya 0 0 ditambah 0,01 1 0, kemudian F 0 dan 0 ditambah 0,01 dan 0, setelahnya F itu 0,01 dan 0. Kemudian substitusikan 0,01 sebagai X1 dan 0 sebagai X2 sehingga kita dapatkan F plusnya sama dengan 0,01 min 0 ditambah 2 dikali 0,01 kuadrat ditambah 2 dikali 0,01 kali 0 ditambah 0 kuadrat sama dengan 0,01 dikurang 0 ditambah 2 dikali 0,0001 ditambah 0 ditambah 0 maka 0,01 ditambah 2 dikali 0,0001 hasilnya jadi 0,0102. ini kan 4 digit ya di belakang ya. Jadi jangan kamu bulatkan, tetap tulis aja semua di sini. Butuh kalkulator atau Excel, oke. Jadi tetap tulis ya ini semuanya di sini. Jangan kamu bulatkan 0,01. Yang 02 belakang dihilangkan. Jadi nanti tidak terlihat ada perubahan signifikan atau enggak. Next, Maka F plusnya itu lebih besar dari F1. F plus. F plusnya 0,01 ya kan? Ini ya 0,02 besar F satunya nilainya 0. Itu ya, itu besar. Terus, hmm. Untuk Terus F minnya itu sama dengan F X1 min epsilon S1 sama dengan F 00 dikurang 0,01 10, kemudian F 00 ditambah 0,01 dan 0. tandanya apa nih? Harusnya minus ya. Oh iya, Bu. Hmm. Terus, Maka F min 0,01 dan 0 kita substitusikan min 0,01 sebagai X1 dan 0 sebagai X2 sehingga kita dapatkan F plusnya min 0,01 min 0 ditambah 2 dikali min 0,01 kuadrat ditambah 2 dikali min 0,01 dikali 0 plus 0 kuadrat. Selanjutnya min 0,01 mi
dikurang 0 ditambah 2 dikali 0,001 ditambah 0 ditambah 0 lagi. Selanjutnya min 0,01 ditambah 2 dikali 0,0001 hasilnya menjadi min 0,098. Maka F minnya ya lebih kecil dari Satu ya, lebih kecil dari nol. Terus baru lihat ketentuannya, nilai F plusnya. Nilai F plus didapat bahwa lebih besar dari F1. Sedangkan nilai F min didapat lebih kecil dari F1. Lihat algoritma. Share dulu, bentar. Kita lihat algoritmanya tadi. Saya bisa punya tulis kata di bentar ya. Sudah muncul. Jadi ketentuan mana yang diambil? Ketentuan mana yang diambil? Ini algoritma umumnya. Kamu tadi dapat nilai F plus. Sudah keluar screen-nya? Sudah muncul screen-nya di kalian? Sudah. Nah, tadi kan dapat tuh F plusnya besar dari F1, F minnya kecil dari F1 nih satu ya. Sudah ganti nih. Jadi kita ambil yang mana kriterianya? Dari kriteria ini kan yang ini yang dipakai, yang ini nggak ada kan F plus lebih besar dari F1. Berarti yang diambil ini ya, yang kedua. Paham nggak? F min kecil dari F1. Maka nilai arahnya min S1 akan yang menjadi arah pencarian yang benar. Bentar ya, lanjutkan dikit lagi dulu. Lanjut Erda. Udah muncul? Lanjut Erda. Jika F plus, jika F plus kurang dari F1 maka nah, nilai S1 merupakan arah pencarian yang benar. hmm, Dan jika F min kurang dari F1 maka nilai min S1 merupakan arah pencarian yang benar juga. Jika F plus kurang dari F1 dan F min kurang dari F1, maka gunakan pencarian yang benar dengan melihat nilai yang minimum. Maka karena memenuhi F min kurang dari F1, nilai min S1 merupakan arah pencarian yang benar. Pada persamaan F X1 X2 sama dengan X1 min X2 plus 2X1 kuadrat ditambah 2X1 X2 ditambah X2 kuadrat. oke, mungkin saya perlu luruskan. Ini nilai yang saya buat kotak ini Fx1 itu bukan persamaan. Ini namanya fungsi. Fungsi dengan dua variabel X1, X2. Kalau mau lengkapnya, dia bukan persamaan. Kalau persamaan, hati-hati. Ini terjadi terus ditanya waktu kita sidang, kita ujian tugas akhir. Ujian tugas akhir namanya. Kalau dulu sidang sarjana. Kalau persamaan, ya hati-hati. Bedakan fungsi dengan persamaan. Jadi biar nggak salah lagi. Siapa tahu kamu nanti ngajar. Jangan jangan ngajar yang salah. Jadi kalau persamaan tuh kayak gini, 2x tambah y sama dengan 6. Nah, ini persamaan. Ada nilai di ruas kiri dengan ruas kanan, itu persamaan. Oke? Hati-hati ya. Ini fungsi namanya. Oke, cukup. Terima kasih Erda. Next ya. Kalau saya klik gini, screen-nya berubah nggak di kalian? Berubah. Berubah. Yang tulisannya kelompok Adinda Cahya itu.
Iya, Bu. Oh, Indah Permatasari. Iya, Bu. oh berarti nggak harus langsung share, pindah share ya. Oke. Adinda Cahya ada? Ada, Bu. Ayo, Din. Mana tadi? Ini sudah. Mana sih tadi? Hmm, literasi satu, F1 ini sudah, F plus, F nil. Ini sudah ya, sampai sini. Oke, step 4 ya. Ini kan baru sampai sini tadi ya. Lanjut, step 4. Lanjut, step 4. Silakan. Silakan, Adinda. Muncul di screen kalian kan? Step 4. Muncul, Bu. Iya, ada, Bu. Yuk, Adinda lagi di perjalanan kah? Sebentar, Ibu, sinyal Dinda. Kamu lagi di jalan ya? Saya skip aja kalau kamu lagi di jalan. Pasti putus nyambung ini. Baguskah sinyalnya? Atau lanjut atau gimana? Dinda? Masih putus, Bu. Ya, saya skip dulu aja kamu ya. Saya skip aja dulu kamu ya. Desi ada Desi. Ada Ibu. Nah, oke Des, ayo Des. Ya. Ayo bentar Des. Nah, ya. Oke, dari step 4 Des. Oke, ini dari step 4 karena tadi yang didapat itu minus 4. Jadi S0 kurang lambda 1,0. Kemudian dikurangi 0 dikurang lambda 1 itu minus lambda 1. 0 dikurang 0 itu 0. Jadi didapat X1-nya itu minus lambda 1 dan X2-nya itu 0. Lalu kita substitusikan F minus lambda 1,0 sama dengan itu X1-nya tadi minus lambda 1, X2-nya 0, disubstitusi dan didapatlah hasilnya 2 lambda 1 kuadrat dikurang lambda 1. Kemudian kita cari nilai lambdanya dengan menggunakan metode kalkulus diferensial. Itu 2 lambda 1 kuadrat dikurang lambda 1, do F, do F per do lambda 1 sama dengan 4 lambda 1 dikurang 1. Dan didapat hasilnya 1/4. Dan step kelima, karena I-nya sama dengan 1, maka X1 ditambah 1 sama dengan X2. Jadi kita cari X2-nya sama dengan X1 dikurang lambda 1 S1, dimasukkan X1-nya tadi 0, 0,0, dan lambda 1-nya didapat 1/4, dan S1-nya 1,0, yang dioperasikan sehingga didapat hasilnya min 1/4,0. Kenapa yang diambil minus ini? Kenapa X2 sama dengan X1 dikurang? Kenapa bukan plus yang diambil? Tadi minus S1, Bu. Dari step 4 ya. Dari sini Iya, aja. dari step 4. Jadi kalau di sini X1 minus lambda 1 S1, berarti sini nih. Tapi lambda satunya lambda 1 bintang yang baru. Kalau dia plus akan plus. Yang lain paham nggak? Lanjut ke iterasi 2. Oke, ini.
di iterasi 2 itu kembali sama seperti dari step awal. Yang step 2 pertama kita tentukan arah pencarian S2. Di sini S2-nya 0,1 dengan X1-nya 0 dan X2-nya 1. Lanjut ke step 3, menentukan nilai F-nya, itu F2 sama dengan Fx2. Tadi didapat sudah X2-nya min 1/4,0. Lalu kita substitusikan lagi, dan didapat hasilnya minus 1/8 atau minus 0,1. Mm-mm. Terus, Lalu kita cari F plus sama dengan F X2 ditambah epsilon S2. Lalu kita substitusikan nilainya dan didapat hasilnya F minus 0,25, 0,01. Jadi nilai X1-nya minus 0,25 dan S2-nya 0,01. Lalu substitusikan lagi ke persamaan dan didapat hasilnya minus 0,1399. Nah, karena minus 0,1399 itu kurang dari 0,125, itu memenuhi syarat yang ada di langkah-langkah tadi. Ya, F plus, berarti F plus kurang dari F2 itu memenuhi. terus, cari. Ini ya, sebenarnya. Terus, Nah, terus F min, ini kita hitung F min-nya sama seperti yang tadi kita substitusikan yang X2 dan epsilon S2 didapat hasilnya minus 0,25, minus 0,01. Kemudian kita substitusi lagi ke persamaan, didapat hasilnya minus 0,1099. Karena minus 0,1099 itu lebih dari 0, minus 0,125, nah itu tidak ada di syarat, jadi tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi yang F plus kurang dari S2. Maka S2 adalah arah pencarian yang benar. oke, yang lain paham nggak caranya? Sebenarnya yang ditengok tuh yang diingat cuma cuma apa? Algoritma, ya kan? Cuma algoritmanya yang harus paham. Kalau algoritmanya paham, oke, itu udah cukup kalau algoritmanya paham. Oke, stop ya. Cukup, Desi. Terus Ibu, terima kasih. Saya download dulu ya. Lisa Syafira ada? Lisa Syafira ada? Ada, Bu. Cari. Muncul belum? Muncul, Bu. Bentar, mana batasan tadi kita ya? Ini sudah. Sampai mana Desi tadi? Iterasi 3 belum ya? Benar nggak? Iterasi 3 yang belum kan? Iya, Bu, benar, Bu. Ah, iterasi 3. Kok banyak ya? Benar ya? Ya 3 berarti. Oke, silakan. Oke, melanjutkan dari penjelasan si tadi sampai kita masuk ke iterasi. Yang pertama itu kita menghitung F di 3 titik. Di F3 itu ada min 0,25 sama 0,75. Eh, Sehingga didapat sama dengan min 0,6875. Kita turunkan. Pada saat min 0,25 kita turunkan menjadi 0,24.
dan hasil yang didapat sama dengan min 0,6777. Kemudian pada turunan F minnya itu sama dengan min 0,6967. Hati-hati, bukan turunan ini substitusi fungsi. Ini yang nggak detail nih. Ya, ini hampir mirip dengan yang di screen ya. Maksud saya kemarin untuk membantu kamu juga pemahaman kamu kan bagusnya ini dibuat detail kayak grup siapa yang tadi. Substitusi angkanya benar. Jadi ini bukan turunan. Ini kamu masih capture dari PPT yang saya karena terlihat dari ini 0 titik itu kan buku teks Inggris ya. Buku teks Inggris kan masih 0 titik nih. Inggris kan kalau koma dia titik. Masih mirip nih. Ini masih nggak detail. Nggak terlihat detail. Benar nggak sih dapatnya 0,6875? Benar nggak dapatnya minus 0,677? Itu ya, masih belum terlihat detail ini. Bagian yang ini ya. Oke, next. Karena F min Bentar, bentar. fungsi Bentar, sorry, bentar. Saya salah kan? Enggak ya? Benar kan? Kenapa seperti nggak nyambung dengan yang dikerjakan? Kan harusnya tempat Desi tadi sampai sini. Sampai iterasi 2 kan ya? Terus. Oke, ya lanjut. Terus nilainya? karena karena F min kurang dari F3 kurang dari F plus, maka arah yang benar adalah min S1. F kurang F3 itu minus 1. Terus? Kemudian di sini kita minimumkan. Eh, kita minimumkan dari min 0,875. Kita buat do F dan do lambda 3. Mana ini? Nah ini nih, ini harusnya diuraikan. Nah ini maksud saya tuh. Dari manalah dapat 2 lambda 3 kuadrat, dapat min 2 lambda 3. Ini saya tahu maksudnya ini nanti nilai X1 gitu kan. Ini nanti nilai X2. Nah itu substitusi. Ini ada jelas di sini ya. Yang tidak detail penjelasannya ini. Terus turunkan ini. Turunannya gimana jadi? Turunannya itu 2 dikali 2 itu sama dengan 4 lambda 3. Harusnya setara ya buatnya ya. Bukan jadi indeks ya. 4 lambda 3 2. minus 2 sama dengan 0. Terus harusnya buat detail. Nah 4 lambda 3 sama dengan 2 gitu kan. Jadi lambda 3-nya 2/4. Dapatnya setengah. Oke, next. Kemudian yang ketiga itu langkah ketiga itu memperbarui posisinya. Di sini X4-nya sama dengan X3 dikurang lambda 3 S1, sehingga jika kita hitung itu hasilnya didapat min 0,75 dan 0,75. Kemudian F4-nya sama dengan F kali X4 sama dengan F kita masukkan yang tadi kita dapat di X4 tadi. Hasilnya hasil yang didapat adalah min 1,0625. Ini lambda 3 ya. Makanya kayak kalau mata saya ngelihatnya lambda 5 ya. Harusnya lambda bintang 3 gitu ya. Mungkin typo nih. Coba cek lagi. Oke, lanjut. Terus? Kemudian pada iterasi 4 itu kita menghitung F di 3 titik sama seperti tadi, yaitu F4-nya kita masukkan sehingga didapat min 1,0625. Kemudian untuk F positifnya itu didapat hasilnya min 1,0723.
pada F negatifnya itu didapat min 1,5 1,057. Karena F positif kurang dari F4 kurang dari F min, arah yang benar adalah eh, positif 2 positif S2 mendekati S2. Kemudian, Kemudian kita minimumkan hasilnya sama juga seperti tadi, di mana F itu kita kalikan 0,75, 0,75 juga plus lambda 4. Sehingga jika didapat hasilnya itu sama dengan do F per do lambda 4 sama dengan 2 lambda 4 min 1, yang dimana lambda bintang 4 itu sama dengan 0,5. kemudian kalau udah dapat lambda 4, Kemudian kita perbarui posisinya, kita hitung X5 sama dengan X4 min lambda bintang 4 S2. kenapa ini Sehingga minus ya? Kenapa X4 minus? karena memang dari rumus perhitungannya minus, Bu. Enggak, enggak, karena rumus perhitungannya minus. Karena dari mana? Kenapa yang bagian ini, nih, kenapa yang di sini minus? Oh, karena itu sama dengan F min. Hah? Karena apa? Karena itu F minus, Bu. Bukan. Kenapa ini bukan plus? Kan dia ada plus ya. Ada beberapa kali yang X4 misalnya X4 ditambah ya kan. Ada yang X4 dikurang gitu. Nah, kenapa pas bagian ini dikurang? Saya skip dulu nih. Ini kurang. Di iterasi kedua nih, ini kurang, ini kurang. Kurang, kurang. Iterasi satu, nih, ini minus. Kita baca nggak polanya? X1 minus lambda 1 S1. Maka X2-nya X1 minus lambda 1 bintang S1. Ini sama yang tadi saya tanya ke teman. Ini X2 minus lambda 2 bintang S2. Di sini juga X2 minus lambda 2 S2. Terus ya, sama ya. X3 minus sama. Ya, jadi ini dari sini. Oke, next. Sehi- Sehingga F5 sama dengan F kali X5, hasil yang didapat adalah min 1,1875. Pencarian terus berlanjut gitu ya. Ah, Ya, oke, stop. Pencarian terus berlanjut. Sebenarnya sampai iterasi kelima ini, ketika kita menghitung nilai X6 ya. Iterasi kelima udah X6. Fungsinya, lihat F5 itu fungsinya nilainya min 1,18. Nilai X6 nilainya min 1,25. Pertanyaan saya, kalau min 1,25 kita bandingkan dengan min 1,18 itu dia lebih besar apa lebih kecil? Min 1,25 ketika dibandingkan dengan min 1,18 lebih besar atau lebih kecil? eh, harusnya Lebih lebih kecil, Bu. kecil. Min 1,25 dia pasti lebih kecil dari gitu kan? Ya enggak? Fungsi tujuan itu minimum kan, artinya iterasi emang bisa terus berlanjut ya. Sampai kalau bisa ada yang lebih kecil daripada min 1,25 gitu ya. Oke, itu stop metode univariat. Nah, untuk metode univariat ada pertanyaan nggak? Dari yang tidak presentasi, adakah pertanyaan yang tidak dipahami tentang univariat dulu? Ada yang masih bingung? Jadi dia iterasinya akan terus berlanjut sebenarnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke pattern direction ya. Pattern direction.
Muslim Effendi. Bir, Bu. Ya, bentar ya. Kalau kayak saya kayak gini, keluar belum? Belum keluar ya screen-nya. Belum, Bu. Bentar ya. Betul nggak? Muncul, Bu. Oke, silakan. Oke, mohon maaf, Bu. Sebelumnya kalau sial musim agak putus-putus. Eh, 6.5 arah pola dalam metode univariat kita mencari nilai minimum sepanjang arah yang sejajar dengan sumbu koordinat. Kita melihat bahwa metode ini mungkin tidak konvergen dalam beberapa kasus. Bahkan jika konvergen, konvergensinya akan sangat lambat saat mendekati titik optimum. Masalah ini dapat dihindari dengan mengubah arah pencarian dengan cara menguntungkan alih-alih yang mempertahankan selalu sejajar dengan sumbu koordinat. Untuk memahami gagasan ini, perhatikan fungsi yang ditunjukkan pada gambar 6.6. Di titik 1, 2, 3 menunjukkan titik-titik yang berurutan yang ditemukan oleh metode univariat. Dapat diperhatikan bahwa garis-garis yang menghubungkan titik-titik alternatif pencarian, misal 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6, dan seterusnya, terletak pada arah umum minimum dan dikenal sebagai arah pola. Dapat dibuktikan bahwa jika fungsi tujuan berbentuk kuadratik dalam dua variabel, semua garis tersebut melewati minimum. Sifat ini tidak akan berlaku untuk fungsi multivariabel, bahkan ketika fungsi tersebut berbentuk kuadrat. Namun, ide ini masih dapat digunakan untuk mencapai konvergensi yang cepat saat mencari nilai minimum dari fungsi n variabel. Metode yang merupakan arah pola sebagai arah pencarian dikenal metode pencari pola. Oke, ini lucu translate-nya sebenarnya. Enggak apa-apa sih kamu translate baca ulang sebenarnya tuh ya. Ya, Eh, eh, saya pemalas, saya ngajar, saya screenshot dari buku teks saya screenshot dari buku teks itu, saya tempel. Jadi oke lah kalau dalam tugas ini oke. Kalau misalnya nanti kamu tugas akhir, saya juga berkali-kali juga ngomong dengan bimbingan saya. Karena kadang-kadang kita lupa ngeceknya. Kalau PowerPoint, namanya PowerPoint, bentuk dalam poin, itu harusnya benar. Jangan dicontoh yang punya saya. Saya screenshot semua dari buku teks, tuh saya tempel-tempelin. Biar cepet gitu kan. Nanti kalau kamu untuk kepentingan skripsi, kepentingan presentasi project kamu, kalau bentuk poin ya bentuk poin ya, bentuk poin yang cantik gitulah per poin ya. Jadi jangan paragraf seperti itu. Jangan kopas untuk yang lain-lain juga bukan hanya untuk Muslim. Jangan kopas yang ada di bab satu skripsi kamu kan kita nulis bab satu itu dalam bentuk paragraf tuh. Jangan kamu kopas ceplok di situ langsung ya kan. Nggak penting dia ada animasi atau slideshow gitu yang apa transisinya nggak penting, yang penting poin-poinnya lebih eye catching, lihatnya enak gitu ya, kayak kita lah kalau orang presentasi gitu kan lebih bagus dia. Oke, ini nggak perlu lah ya, ini kan pencariannya. Oke, kita ke metode Powell. Lanjut dikit metode Powell. Nah, kalau males ada triknya juga. Ini kan ditranslate ya. Di sudah satu kalimat itu enter ke bawah. Satu kalimat itu enter ke bawah. Lebih bagus sebenarnya. Ke kepalang kamu translate kan. Jadi dia nggak satu paragraf kan kelihatan kan. Atau bikin dalam bentuk poin-poin. Pakai kalau kita PowerPoint kita pakai bullets and numbering oke masih. Cuman kalau kita tulisan ilmiah dalam bentuk proposal kita tidak boleh pakai bullets and numbering. Pakai nomor ya 1, 2, 3 ABC gitu. Lanjut metode Powell. oke, 6.6 metode Powell. Jadi metode Powell adalah perpanjangan dari metode pencarian pola dasar. Ini adalah metode pencarian langsung yang paling banyak digunakan dan dapat dibuktikan sebagai metode arah konjugan. 6.7. Nah, ini mohon maaf lupa di spasi yang bilangkan tadi.
Metode arah konjugat akan meminimalkan fungsi kuadrat dalam jumlah langkah yang terbatas. Karena fungsi non-linear umum dapat didekati dengan cukup baik oleh fungsi kuadrat yang di dekat minimumnya. Metode arah konjugat diharapkan dapat mempercepat konvergensi bahkan untuk fungsi objektif non-linear umum. Definisi metode pembangkitan arah konjugat dan sifat konvergensi kuadratik disajikan dalam bagian ini. Ya. 6.6.1 arah konjugat. Divisi arah konjugat misalkan A sama dengan A adalah matriks simetrik n kali n, suatu himpunan yang terdiri dari n vektor atau arah. SI dikatakan konjugasi, lebih tepatnya amin konjugasi jika memenuhi persamaan. SI Sorry, eh, conjugate itu conjugate ya rasanya. Tetap conjugate ya, nggak usah dibuat konjugasi ya. Nah, nanti kalau dia pakai istilah asing, jadi kalau nanti juga bukan untuk ini aja untuk skripsi yang ketika kita translate lucu artinya ya, yang ketika translate lucu kayaknya lebih bagus istilah asing, tetap boleh dipakai istilah asing, tapi nanti cetaknya cetak miring italic gitu. baik, Nah, ya, lanjut ya Bu. ya, ya lanjut. Dapat dilihat bahwa arah ortogonal adalah kasus khusus dari arah konjugat diperoleh dengan A sama dengan ketika A dalam matriks satu, yaitu ketika setiap vektor tegak lurus atau satu Plurin biasa. Definisi metode konvergen kuadrat jika suatu metode meminimisasi dengan menggunakan aritmatika eksak dapat menemukan titik minimum dalam suatu langkah sambil meminimalkan suatu fungsi kuadrat dalam suatu variabel. Metode tersebut disebut metode konvergen kuadrat. Nih, ini anggaplah baru ya, baru translate. Kamu lihat dari definisi, definisi ya, hati-hati typo. Definisi. Dalam 3 baris ini berapa kali muncul kata suatu? Ada 4 kali suatu yang terlihat oleh mata saya. Suatu, suatu metode minimasi, suatu langkah, suatu fungsi kuadrat, Suatu suatu variabel. variabel. Jadi sudah translate tuh muluskan dulu, cantikin dulu baca gitu ya. Nanti untuk apa? Saya kan ngarahnya tetap untuk tugas akhir karena ini MK pilihan. Jadi kamu nanti kalau tugas saya juga gitu ngambil file dari jurnal, translate, hati-hati, muluskan kalimatnya. Kalau bacanya artinya lucu, jadi jangan kayak orang bule ngomong bahasa Indonesia, muluskan kalimatnya ya. Next, eh bentar ya. Lanjut dikit lagi Muslim. Sini, teorema. Teoremanya kayak nggak perlu dibaca ya. Nanti kamu baca aja teorema, jadi fungsi kuadratik ya. Dan nanti dilihat saja arahnya, gradien. Nah ini ya, tanda delta terbalik itu gradien ya. Cari turunan, oke, cari turunan. Oke, ini nggak usah dibaca. Ini kan persamaannya ya, penurunannya. Oke, dari sini. Kita langsung ke contoh pembahasan ya. Nanti kalau perlu persamaannya baru kita balik. Oke, nih dari contoh 65. Lanjut dikit lagi Muslim. Dari contoh 65. Oke, Bu. Yang musuh lanjut. Contoh 6.5 mempertimbangkan minimalisasi fungsi f fxi f x1 x2 sama dengan 6x1 pangkat 2 ditambah 2x2 pangkat 2 di min minus 6x1 x2 min x1 di min 2x bah. Jika S1 sama dengan 1, 2 dinotasikan sebagai arah pencarian. Tentukan arah S2 merupakan konjugat ke arah S1. Solusi.
Fungsi tujuan dapat dinyatakan dalam bentuk matriks sebagai fx sama dengan d pangkat t x ditambah 1/2 x pangkat t ax. Bukan. Menentukan vektor. Bentar, bukan pangkat T. XT itu apa? BT XT itu apa? BT XT, bukan B pangkat T X pangkat T. Apa? Oh, iya Bu. Apa T-nya? Transpose. Transpose ya. Ya Bu, Ah, transpose. terus? Maaf Bu. Ya, terus. Eh, menentukan vektor gradien B. Turunan pertama terhadap x1. Ini ya. Lanjut ini Bu. Ya, sampai sini aja coba. Turunannya gimana? Yang ada X1 saja yang diturunkan kah? Benar ya? Iya Bu. Jadi, df sama dengan dx1 sama dengan d per dx1 6x1 2 di 6x1 taruh. ya turunkan kan? Ini Iya Bu, turunannya 12X1. Ini turunannya ke situ Bu. min 6X2. Ini turunannya minus 1. Oke, dah cukup. Oke Bu, terima kasih. Kalau saya gini, berubah nggak screen-nya? Berubah Bu. Berubah, ayo. Hmm. Natasha Aprilia ada? Ada, Bu. Ya, nah, lanjut dari yang Muslim tadi. Yang ini sengaja ya, apa teorinya nggak saya minta baca ya. Kita langsung ke soal supaya paham. Yang mana tadi? Ini kah tadi? Bingung nih boleh PPT-nya. Bener gak ini? Benar, Bu. Apa tampilannya jelek ini Ibu ya? Coba Ibu stop dulu. Memang gini ya? Miring ke samping nggak buat ya? Ya ini ya. Oke, ya. Berarti dari sini lah. Nah, bingung ini. Ya lah. Nah, ya oke dari sini. Fungsi objektif dapat diekspresikan dalam bentuk matriks sebagai fx sama dengan b transpose x ditambah setengah x transpose ax sama dengan min 1 min 2 eh, x1 x2 ditambah setengah kali x1 x2 matriks 12 min 6 min 6 4 dikali x1 x2 Ini dan tahu matriks nggak? Hessian. Bentar, tahu nggak dapat dari mana? 12 min 6 min 6 4 nih. eh Kan tidak terurut ya. Dari mana dapat 12 min 6 6 4? Ini 6 x1 pangkat 2 Bu itu. yang ini B transpose, ya kan? Ini X tengah, ini X transpose, ya kan? Dari dari mana dapat nilai A ini? Ini A lah, ya kan? Ini X. Dari mana dapat nilai A-nya itu? 12 min 6 4 dari mana? Tahu nggak? Nih, dari mana dapat angka 12 min 6 min 6 4? Bisa muncul angka 12 dari mana? Dari fungsi tidak ada tuh angka 12 min 6 min 6 4. Pada yang fungsi f(x1 x2 itu 6x1 plus 2x2 pangkat 2 min 6x1 x2 min x1 min 2x2 itu diturunkan dulu Bu. Jadi 2 kali 6 12. Jadi di situ 12. Terus? Terus 6x1 x2 itu yang pertama diturunkan terhadap x1 berarti min 6. Kemudian diturunkan terhadap x2 jadi min 6. Terus
2x pangkat 2 itu 2 diturunkan dari 2 kali 2 4x2. Oke. Terus, inilah namanya matrix Hessian. Terus, Eh, dari matriks Hessian A tadi bisa menjadi identitas B sama dengan min 1 min 2 dari matriks Hessian A 12 min 6 4 dengan arah S2 S1 S2 akan menjadi konjugat terhadap S1-nya. Dengan S1-nya itu 1 2 jika S1 transpose matriks Hessian A S2 sama dengan 12 dikali matriks 12 min 6 4 dikali X1 X2 sama dengan 0. dari mana angka 12-nya? 1, 2 ini nih. Oh iya Bu, 1 2 matriks 1 2. Ini matrix 1, 2 ya, karena dia transpose hati-hati ini 1, 2. Terus, Kemudian setelah dikembangkan didapatkan 2S2 sama dengan 0 atau X1 berwenang dan S2 sama dengan 0. apa sih arti berwenang nih? Hah? Apa arti Eh, berwenang nih? Oke, lanjut dulu. Nanti kita lihat PPT teman yang lain. Terus, yang satu dapat memiliki nilai apapun. Pilih S1 sama dengan 1 dan arah konjugat yang diinginkan dapat diekspresikan sebagai S2 sama dengan 1 0. Ini coba lihat PPT teman yang lain dulu. Sudah muncul? Sudah, Bu. Nah, inilah ya. Ini yang bagus nih. Dia terurut ya. Saya yang berharap terurut itu sebagai bantu catatan kamu jadinya. Sama seperti saya baru pertama kali belajar prognonin juga mikir dari mana sini matriks A gitu kan. Nah, saya bisa tuh karena saya ngajar terus-terus sampai hafal sudah tiap tahun materinya itu. Nah, ini ya, ini dibuat turunan nih. Kayak yang dibaca Muslim tadi kan dibuat dulu turunannya ini ya kan. Saya ambil acak. Nah, sudah dapet turunannya, cari turunan terhadap X2 nih, dapet. Baru ini matriks B kan. Kalau ditranspos jadi kayak gini kan. Nah, ada matriks Hessian. Jadi terangkan dulu matriks Hessiannya itu apa nih komponen-komponennya. Matriks ukuran 2 kali 2-nya. Nah, barulah muncul seperti yang dibaca oleh Natasha tadi. Nah, ini lihat nih. Terurut nih. Ini turunan pertamanya, ini turunan keduanya. Lebih enak kalau belajarnya kan. Kalau buat saya yang tidak bisa langsung eh, cepat ya, langsung kok langsung bilang dapat 12. Saya harus bertahap dulu. Oh, ini turunan pertamanya, ini turunan kedua. Kalau kamu sudah lebih paham, oke. Nah, ini turunan pertamanya. Ini kan, nah, do kuadrat F, do X1, do X2. Nih, step-stepnya ada nih. Ini step-stepnya ada. Nah, akhirnya dapat cerita, dapatlah 12 min 6 64. Ya kan? Lebih enak kan baca terurutnya, catatan. Jadi kalau dengan bentuk seperti ini ya, jadi kamu udah bertanya-tanya lagi, dapat dari mana minum? Dapat dari mana 4? Karena udah tahu ceritanya dari awal. Nah, ini kan terurut nih. Dapatlah nih. Ujung-ujungnya ini dapatnya kan? Ini persamaannya dapat A-nya. Nah, lihat nih. S12 konjugat ke 12. Nah, tadi kan tidak ada di slide yang tadi. Hanya langsung muncul bahwa ceritanya konjugit maka S2-nya 0. Bukan berwenang, tapi bernilai sembarang. Sebenarnya kalau di matematik nilainya bukan sembarang, sebarang. Saya juga tidak tahu kenapa ngomongin sebarang. Tapi kata yang kalau kita bahasa Indonesia ya sembarangan gitu kan. Kalau di matematik ngomongnya sebarang, bernilai sebarang. Jadi nilainya sebarang, terserah berapa nilai S1. Jadi pilih aja yang paling simpel. Kenapa harus 100? Kan nggak mungkin pilih S1-nya 1. Substitusi, dapat S2-nya 1 0. Oke. Nah, ini algoritma atau flowchart metode Powell.
Mau pakai algoritma seperti yang di kanan atau mau pakai flowchart seperti yang di kiri silahkan. Semuanya sama. Lebih mudah dipahami yang mana. Ini kan flowchartnya ya. Mulai dari mana, mulai dari mana. Ini udah diterjemahkan di sebelahnya. Oke, lanjut dikit Natasha. Kita ke metode Powell. Algoritmanya nggak usah dibaca ya. Kita langsung ke contoh soal nanti baru. Nah ini, oke silakan. Contoh 6.6, minimalkan f(x1, x2) sama dengan x1 min x2 ditambah 2 x1 pangkat 2 ditambah 2 x1 x2 ditambah x2 pangkat 2 dari titik awal x1 0, menggunakan metode Powell. Solusinya, siklus 1 mencari satu variabel, di mana minimalkan f sepanjang S2 sama dengan Sn sama dengan 0,1 dari X1. Untuk menentukan arah yang benar, plus S2 atau min S2 untuk menentukan nilai F, ambil panjang uji epsilon sama dengan 0,01. Karena F1-nya sama dengan Fx1 sama dengan 0, 0 dan F F plusnya sama dengan Fx1 ditambah epsilon S2 sama dengan F 0,0 eh, hingga 0,1 sama dengan min 0,0099 kurang dari F1. Bentar, Ibu klarifikasi. Apa ini maksudnya 0,0 sampai 0? Bukan gini ini ya. Ini ada jalan ceritanya nih. X1 nilainya 00 ya. Epsilon nilainya 0,01. S2 nilainya 01 nih. Gitu dia ya. 0, ini 0,01 gitu ya. Nih hati-hati. Ya, 0 dengan 0,01 ini harusnya. Oke, dapat 0 tahu kan? 0 tambah 0,01 kali 0. Dapatnya 0. Yang bawahnya 0 tambah 0,01 kali 1. Oke. Jadi ini yang mana nilai X1-nya nih? 0 atau 0,01 nilai X1-nya? X1 nilai yang 0, Bu. Ya, X2-nya yang satunya 0,01. Substitusikan ke nilai F ini yang di fungsi tujuannya. Jadi dapatnya ini. Lanjut. Iya. Maka F menurun sepanjang arah plus S2 untuk menemukan panjang langkah lambda bintang minimum sepanjang S2. Minimalkan Fx1 ditambah lambda S2 sama dengan F 0,0, lambda sama dengan lambda kuadrat min lambda. Terus, Ketika df per d lambda sama dengan 0 pada lambda bintang sama dengan setengah, maka didapatkan x2 sama dengan x1 ditambah lambda bintang s2 sama dengan 0, 0 ditambah setengah kali 0,1, sama seperti sebelumnya, itu 0 ditambah setengah kali 0 dan 0 ditambah setengah kali 1 didapat 0,0,5. oke, nah cukup makasih. Rahma Wijayanti ada? Rahma ada, Rahma? Ada Ibu. Area saya cari PPT kamu. Muncul belum? Trennya sudah keluar? Sudah Ibu.
Sampai mana tadi ya? Sampai sini ya, lambda kan? Oke, lanjut. Nyari F plus. Oke, lanjut. Nyari X2. Maka kita peroleh X2 sama dengan X2 ditambah lambda dikali S2 sama dengan 0 ditambah 1/2 dikali 0,1 sama dengan 0,5. Selanjutnya kita meminimalkan F sepanjang arah S1 sama dengan 1,0 dari X2 sama dengan 0,5, 0,0. Karena F2 sama dengan F X2 sama dengan F 0,0,5, 0 dikali 0,5 sama dengan 0,2. Lalu kita periksa nilai fungsi pada titik yang lebih dekat untuk mengetahui arah penurunan fungsi. F plus sama dengan F X2 ditambah Ya, X2. F X2 ditambah epsilon S1 sama dengan F 0,01, 0,50 sama dengan min 0,2298 lebih dari F2. F min sama dengan F X2 dikurang epsilon S1 sama dengan F min 0,01, 0,50 sama dengan min 0,2698. Karena F min kurang dari F2, kita tahu bahwa fungsi F menurun sepanjang arah min epsilon S1. Oleh karena itu, kita didefinisikan fungsi F X2 dikurang lambda S1. Sekarang kita meminimalkan F sepanjang arah S1 sama dengan 0,1 dari X3 sama dengan min 0,5, 0,5. Dari X3 kita evaluasi F3. F3 sama dengan Fx3 sama dengan min 0,75. Kita juga periksa nilai fungsi di sekitar titik tersebut untuk mencari arah penurunan. F plus sama dengan F X3 ditambah epsilon S2 sama dengan F min 0,5, 0,51 sama dengan minus 0,7599 kurang dari F3. Karena F plus kurang dari F3, kita tahu bahwa fungsi F sepanjang plus epsilon S2. Selanjutnya kita tentukan F X3 min lambda S2. F X3 min lambda F S2 sama dengan F min 0,5, 0, Tahu ya cara-cara ini ya. X3-nya berapa? Ya, Lambda 2-nya. Lambda 2 berapa ya? Tengok dulu. Berapa nilai lambda 2-nya? 0,25 Ya, 0,25 ya. Itu masukin sini. Oke, terus? sama dengan lambda pangkat 2 dikurang lambda dikurang 0,75. Sekarang kita tentukan nilai lambda dengan menghitung turunan pertama. df per d lambda sama dengan 2 lambda dikurang 1 sama dengan 0 pada lambda sama dengan 1/2. Sehingga X4 sama dengan X3 ditambah lambda S2 min 0,51. Oke, terus ya. Sudah dapet dia sampai sini. Sesuai algoritma, dia cuma sampai X berapa. Sini kan. Baru kita tetapkan arah pencarian. Nih, tetapkan arah pencarian. Nah, tetapkan arah pencarian. Kemudian gimana? Oke, stop dulu ya. Saya coba yang lain dulu. Oh, Adelia Putra ada? Adelia Putra ada? Ada nggak Adelia Putra?
Hmm. Regina Pinkan, ada gak Regina? Tidak ada juga. Adelia Putra ada orangnya. Ada, Bu. Oke, Regina. Saya share dulu dikit lagi ya. Share. Tinggal ke arah pencarian. Udah keluar? Ini masih PPT yang tadi. Ini bukan PPT kalian ya? Karena yang ini bukan PPT-nya. Regina Pinsana ya. Oke. Oke, tinggal siklus kedua ya. Siklus kedua, pattern search, ayo. Baik, Ibu. Siklus kedua, pattern search, sekarang dapat menghasilkan arah pola pertama sebagai SP1 sama dengan X4 dikurang X2, di mana X4-nya min 0,5, 1, dikurang dengan X2, 0, 0,5, sama dengan min 0,5, 0,5. Lalu meminimalkan F sepanjang arah SP1 dari titik X4. Selanjutnya substitusikan min 0,5 sebagai X1 dan 1 sebagai X2 sehingga didapatkan F4 sama dengan X1 dikurang X2 ditambah 2X1 kuadrat ditambah 2X1 X2 ditambah X2 kuadrat. Selanjutnya kita substitusi min 0,5 min X2 yaitu 1 ditambah 2 dikali min 0,5 kuadrat ditambah 2 dikali min 0,5 kali 1 ditambah 1 kuadrat sama dengan min 0,5 dikurang 1 ditambah 0,5 dikurang 1 tambah 1 sehingga diperoleh hasilnya min 1. Selanjutnya F plus sama dengan Fx4 ditambah epsilon SP1 sama dengan Fx4 min 0,5 1 ditambah 0,005 min 0,505 sama dengan F min 0,5 1 ditambah min 0,025 0,0025 sehingga diperoleh F plus sama dengan Fx4 ditambah epsilon SP1 sama dengan min 0,5025 1,0025. Selanjutnya substitusikan min 0,5025 sebagai X1 dan 1,0025 sebagai X2 sehingga didapatkan F plus sama dengan X1 dikurang X2 ditambah 2X1 kuadrat ditambah 2X1 X2 ditambah X2 kuadrat sama Oke, dengan min 0 jawaban akhir aja F plusnya. sehingga diperoleh hasil akhir F plus sama dengan min 1,004975. Hati-hati ketikkan konsisten ya. Ada yang titik, ada yang koma nih. Kebetulan enak pula kalau 0 koma kita paham. Nih, kalau 0 koma kan jelas nih. Kalau dia satu titik ini bisa 1000 atau koma gitu. Terus, Selanjutnya fungsi F berkurang dalam arah positif SP1. Oleh karena itu F sama dengan Fx4 ditambah lambda SP1 sama dengan F min 0,5 1 ditambah lambda min 0,5 0,5 sama dengan F min 0,5 1 ditambah min 0,5 lambda 0,5 lambda sehingga diperoleh F sama dengan Fx4 ditambah lambda SP1 sama dengan min 0,5 min 0,5 lambda 1 ditambah 0,5 lambda. tuh, Selanjutnya, dapatnya ini ya. ya Bu. Nah, terus dari sini, Selanjutnya hitung turunan pertama terhadap lambda. df per d lambda sama dengan d per d lambda dikali 0,25 lambda kuadrat
dikurang 0,5 lambda min 1 sama dengan 0,5 lambda dikurang 0,5. Selanjutnya 0,5 lambda dikurang 0,5 sama dengan 0. 0,5 lambda sama dengan 0,5. Selanjutnya pindah ruas, lambda sama dengan 0,5 dibagi 0,5. Sehingga diperoleh lambda bintang sama dengan 1. Terus cari X5. X5 yaitu sama dengan Fx4 ditambah lambda bintang SP1 sama dengan min 0,51 ditambah 1 dikali min 0,5 1,5 sama dengan min 0,51 ditambah min 0,5 1,5. Jadi hasil akhirnya diperoleh X5 sama dengan min 1 1,5. Titik X5 diidentifikasikan sebagai titik optimum. Kenapa titik optimum? Apalah X5 dibilang optimum? Uh, Pada dari tadi dibilang optimum ya. Kenapa harus sampai X5? Ada flowchartnya nggak? Ada yang tahu kenapa X5-nya dibilang optimum? Kalau di sini cuma di nomor 5 sih. Periksa apakah solusi X optimal. Jika tidak, lanjutkan iterasi dengan meningkatkan X1. Kenapa dibilang optimal? Kenapa dia dibilang optimum? Sekarang masalahnya? Nih, sama juga sih di translate-nya, poin X5 dapat diidentifikasi sebagai titik optimum. Kenapa dia sebagai titik optimum? Dari mana kita tahu dia optimum apa enggak? Ada yang kelompok lain ada yang tahu? Nih, sama nih. Poin X5 dapat diidentifikasi sebagai titik optimum. Jika kita tidak mengenali X5 sebagai titik optimum, maka lanjutkan kepada S2. F5-nya min 1,25. Sebentar ya, F4-nya berapa nilai F4? Ada yang ketemu nilai F4-nya berapa? S2 sudah, F3 sudah. Kok saya nggak menemukan F4 di sini? Ada yang dapat nilai F4-nya berapa? Min 1 nih. Ya, F4-nya nilainya min 1. Kalau nih, F4 nilainya min 1, terus ya cari arah pencarian gitu ya. Nah, maka kenapa F5 diidentifikasi sebagai titik optimum? Kenapa? Karena dia sudah satu siklus. Jadi kalau pencarian pola, jadi pola pertama nih, baru sekali nih. Udah kan? Jadi dia harus satu pasang. Jadi dia dapat X4, dapat X4, dapatlah nilai F4, lanjut ya. Baru ke sini. Polanya udah berubah kan? Ini tadi kan belum dimulai nih. Baru epsilon. Nah, sudah pasangan X4 dengan X5-nya. Sudah beres, ini diidentifikasi sebagai titik optimum. Kalau ini berarti sesuai keinginan kita, dia dianggap sebagai titik optimum, sudah satu pasang. Jadi kalau dia belum diidentifikasi sebagai titik optimum, maka lanjutkan langkah di bawah. Ya, kenapa nih? Lanjutkan langkah bawah. Ini udah dibilang F tidak dapat diminimalkan sepanjang S2. Karena X5 akan menjadi optimum stop jadi dia tercapai pada siklus kedua. Kalau belum, iterasi akan terus berlanjut. Oke, sampai situ ada pertanyaan Kak?